Selamat siang, ini hari Kamis, tanggal 29 November 2018. Saya sudah berada di depan jembatan Pagar Batu. Ini adalah jembatan gantung terpanjang di Sumatera Selatan, sekitar 310 meter. Yaitu di sini adalah Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Menjadi tempat Raden Patah bermukim setelah menjadi Raja Demak, kemudian datang ke Palembang, kemudian menyusuri sungai dan akhirnya Raden Patah berada di sini kurang lebih selama 15 tahun, mungkin tiba tahun 1500-an ya. Keluarga Raden Patah ini ya di sana, anaknya 9 ya. Yang tinggal di sana, menetap di sana 6 orang, 3 orang ke daerah lain. Nah, jadi kan mereka itu kan masih utuh, lahir di sana, kawin di sana, mati di sananya. Sampai ke saya. Atas informasi Prabu Burmalas, saya memandangnya sebagai nampak jelas jejak Raden Patah. Memulainya dengan berangkat dari Jakarta menuju Demak dengan jarak sekitar 500 km. Sesampainya di Demak, saya langsung menuju Keraton Glagahwangi yang dibangun ulang Raden Suminto. Raden Patah atau terkenal Sultan pertama kali di Demak, yaitu dulu yang Maha Mulia Sri Sultan Surya Alam yang pertama, Sayyidin Panoto Gomo Kalifatullah yang pertama di Tanah Jawa. Beliau adalah putra dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit, di mana ayahnya adalah penguasa kerajaan Majapahit terakhir yang terbesar. Besar Raden Patah inilah di Palembang. Kemudian beliau diangkat menjadi Bupati Demak, Bupati Glagahwangi yang bergelar Kanjeng Adipati Notoprojo. Selama beliau mengemban Bupati Notoprojo, disinilah Majapahit mengalami goncangan yang besar, yaitu pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh Prabu Gerindawardana. Prabu Brawijaya ini menunjuk bahwa Pangeran Jimboningrat adalah putra langsung lajur laki-laki yang disana pakai dengan nama Baru Klinding, yaitu ular besar yang menguasai memeluk gunung. Alhamdulillah Prabu Gerindawardana bisa ditundukkan dan mahkota Raja Majapahit dibawa oleh Raden Patah menghadap ayahnya yang didampingi oleh Sunan Kalijogo, yaitu di Gunung Lawu. Kurang lebih tahun 1478 Masehi. Nah, mahkota raja dibawa, akhirnya diserahkan oleh ayahnya, tapi Prabu Brawijaya sudah ikhlas bahwa kekuasaan Majapahit ini sudah selesai. Dunia ini sudah gelap. Maka Pangeran Jimboningrat diberikan mahkota Majapahit untuk meneruskan dinasti Brawijaya itu, yaitu gelar suruh menyinari gelap, yang gelap itu menjadi terang, yaitu menjadi gelarnya adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Surya Alam. Di Demak, saya bersama rekan fotografer yang baru bergabung ditemani staf Keraton Glagahwangi menuju Masjid Agung Demak. Selain mengabadikan segala sesuatu terkait Masjid Agung Demak, kami juga mengambil foto benda-benda museum. Tentu kami tak lupa untuk memotret makam Raja-Raja Demak, terutama Raden Patah yang terletak persis di sebelah Masjid Agung Demak. Selanjutnya kami menuju Kadilangu, tempat pemakaman Sunan Kalijaga dan wawancara tokoh setempat. Kalau tidak salah itu sebuah kayak lawa lah. Kebetulan desa Kadilangu dulu dimukimi oleh Mas Sunan. Kami berada di Demak selama 4 hari. Selanjutnya kami kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menempuh perjalanan darat mengelilingi Sumatera Selatan dengan melewati Lampung dan Bengkulu. Kami menempuh jalan darat agar bisa merasakan jejak-jejak Raden Patah ketika berada di Sumatera Selatan dahulu. Menuju Sumatera lewat jalur darat dari Jawa, tentu harus menggunakan jasa kapal feri. Di kapal feri inilah kami setidaknya sempat merasakan jalur laut, seperti yang dilakukan Raden Patah ketika kembali ke Palembang pada tahun 1500-an, dan selanjutnya ke Lahat lewat Sungai Musi dan Sungai Lematang. Jam 6.30 kita udah nyampe di Bakahuni. Ini memulai awal perjalanan untuk melakukan peliputan di Sumatera Selatan. Sore hari kami tiba di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pukul
Pukul 19 kita sampai di kota Palembang. Keesokan harinya kita menuju makam Aryo Damar atau juga dikenal Aryo Dilah. Kita sudah berada di kota Palembang dan sekarang masuk ke Jalan Aryo Dilah. Setelah 400 meter, terus lurus, lalu belok kanan ke Jalan Aryo Dilah 2. Saya sedang di makam Aryo Damar. Ini adalah Adipati Palembang yang diutus oleh Kerajaan Majapahit tahun 1400-an. Nah, di sini menjadi Adipati di Palembang. Namun makam Aryo Damar atau Aryo Dilah ternyata bukan hanya satu. Berjarak 25 meter dari makam yang pertama, kita menuju makam yang kedua. Aryo Damar. Kemudian Aryo Damar berubah nama menjadi Aryo Dilah. Beliau juga mengasuh Raden Patah, putranya Raja Brawijaya. Selanjutnya kami menuju ke UIN Raden Fatah untuk mencari data-data terkait Raden Fatah. Kami mewawancarai budayawan dan rektor UIN Raden Fatah. Nama UIN Raden Fatah ini diambil dari salah satu nama tokoh di Sumatera Selatan atau Palembang khususnya, yang memang ada tokoh ini menjadi sebuah pembesar di kerajaan di Pulau Jawa. Tapi Raden Patah ini asli lahir di Palembang. Jadi dia lahir di Palembang, besar di Palembang, kemudian hijrah ke Tanah Jawa, menjadi raja di Tanah Jawa. Ya, jadi memang betul ya. Nama institusi ini Raden Patah itu diambil dari nama, yaitu Raden Patah yang kuburannya di Demak ya. Ini nama ini dipilih ya setelah saya pelajari ya, itu karena menurut sejarahnya orang yang pertama kali memperkenalkan Islam ya di Sumatera Selatan ini ya Raden Patah ya. Meskipun beliau tidak terlalu lama ya bermukim di sini. Di UIN Raden Fatah kami juga bertemu sejarawan Palembang Bapak Saudi Berlian yang juga meyakini Raden Fatah pernah berada di Lahat selama lebih dari 10 tahun. Kita berada di situs makam Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro diyakini sebagai pembesar kerajaan Demak pasca wafatnya Raden Fatah. Ki Gedeng Suro inilah disebut-sebut sebagai tokoh cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi di sini tetap saja Raden Fatah memiliki peran penting meski secara tidak langsung terhadap berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Menuju Lahat lewat Sungai Musi. Karena itulah kami menyempatkan diri untuk mengambil foto-foto, mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Sungai Musi. Kami juga berkunjung ke museum dan benteng Kuto Besak. Setelah 4 hari di Palembang, kami meneruskan perjalanan ke kota Lahat melalui kota Prabu Mulih. Kami harus sampai di kota Lahat sebelum sore hari. Belok kanan ke Jalan Indralaya
hari ini, hari Rabu pagi, saya sudah di depan gedung pemerintahan Kota Prabu Mulih. Nah, dalam kaitan dengan Raden Patah ini, Prabu Mulih itu ada yang menganggap bahwa daerah ini disebut Prabu Mulih karena waktu itu Raden Patah kembali. Kota Prabu Mulih itu nanas. Ini karena ini adalah kota buah, dia berada di atas bukit-bukitan. Ini adalah jalan menuju Kabupaten Lahat. Terus sejauh 40 km. Mendekati Kota Lahat, kami melihat sebuah bukit dengan puncaknya mirip stupa candi, mirip juga dengan jempol dengan keempat jarinya yang tergenggam. Kami menyempatkan diri turun dan kebetulan lokasinya di pinggir Sungai Lematang. Dalam 26 km, belok kanan. Kami sampai di Kota Lahat sebelum sore hari. Kami juga mewawancarai pemerhati Gaya Lahat, Bapak Mario Andra Martik. Raden Patah melakukan ekspansi terus ya, di Pulau Jawa sampai juga akhirnya dia ke Palembang lagi. Nah, dari Palembang inilah ekspansi termasuk ke Lahat melalui Sungai Lematang. Karena dari Sungai Musi nanti ada di sini namanya Muara Lematang yang sekarang letaknya itu di Kabupaten Pali, itu nanti masuk ke Sungai Lematang. Nah, terdamparlah di desa yang bernama Pagar Batu di Kecamatan Pulau Pinang, dan masyarakat sekitar Pagar Batu saat ini mengakuin bahwa ada satu lokasi yang mereka sebut sebagai petilasan Raden Patah, di mana Raden Patah pernah
tinggal di sana. Dan saat ini petilasan tersebut masih ada. Tibalah giliran terpenting menuju suku Lima. Dari Kota Lahat kami bertemu Pak Herlianto di SMA 1 Lahat yang berkorespondensi dengan kami sejak kami di Jakarta. Beliau menemani kami selama meliput di Lahat dan suku Lima. Ini daerah Jati deh. Ini Jati nih? Ya, Jati sebelah kiri. Oh, ini Jati ya. Kepala desa Yang termasuk dalam suku Lima. suku Lima ya. Ini itu Kita di nih. kiri, Mas. Ini Kita parkirnya kayak di situ ada parkir. Coba di sini nanti. Parkir dulu sini. Coba. Kita tanya. Selamat siang, ini hari Kamis tanggal 29 November 2018. Saya sudah berada di depan jembatan Pagar Batu. Ini adalah jembatan gantung terpanjang di Sumatera Selatan, sekitar 310 meter. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses dari warga menuju keluar, yaitu di sini adalah Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Jembatan ini menyeberangi Sungai Lematang, menjadi tempat Raden Patah bermukim sewaktu beliau pulang dari Demak. Setelah menjadi Raja Demak, kemudian datang ke Palembang, kemudian menyusuri sungai dan akhirnya Raden Patah berada di sini kurang lebih selama 15 tahun, mungkin tiba tahun 1500-an. Jembatan gantung ini menuju desa Pagar Batu. Ini terbuat dari baja, ini baja atas bawah samping kanan. Jadi baja pokoknya ada 4 atas bawah. Jembatan ini berada di atas Sungai Lematang. Sebenarnya Sungai Lematang dulunya lebar ya, Pak? Lebar. Oh iya. Nih dulunya ini sebenarnya ini semuanya dulu sungai nih. Nah, ini Sungai Lematang tuh dia. Ini dulu sungai. Ya. Terus yang air ini Ya. sawahnya Hah? goyang. Oh, Ini sawah dulu. sawah. Airnya sebenarnya dari sini Ya. ke tepi jalan lintas. Oh, Kayak gitu. Lebar Jalan ya? lintas. Jadi Iya. di sini sebenarnya ini sawah dulu. sawah dulu ya. Ya, dulu. Oh, jadi anu ya. Apa? Pindah ke sini ya sungainya. Air pindah. Iya, iya, iya. Dulu itu sawah. Iya. Ini air, bukan air. Ini dia Sungai Lematang. Bawah. Sampai ke itu. Oh, Sampai ke Bronjong. Bronjong ya. Ke atas Brondong paling tinggi. Paling tinggi sekarang ya. Oh ya. Ini adalah Sungai Lematang. Dulu Raden Patah itu menggunakan perahu dari Sungai Musi ke sini. Isi, Pak. Ini dia. Ini kita memasuki desa Pagar Batu. Ini desa-desa di sini masih menggunakan ini ya, bangunan-bangunan adat. Dari sini ya.
kontrol. Oh. Nah itu. Oh ya. Rumah adatnya. Yang ini. Ya, rumah adatnya. Oh iya, ini rumah adat Rumah ya. tuanya ya. Ya. Ini dia. Waktu itu direhab, jadi jangan merubah bentuk gitu intinya. Bentuknya ya model itu ya kan. Kalau Iya. bawah ini udah ada tambahan. Adatnya. Ya. Ini adalah petilasan Raden Patah. Di sini adalah makam rambut sama kukunya Raden Patah. Kamu foto aku juga, pas aku lagi nih. Palembang. Wawancara dengan tokoh kerajaan suku Lime dimulai dengan wawancara selama beberapa jam dengan juru tue atau ketua adat Pagar Batu, Pak Zainul. Palembang dekati agama dan dekati adat pada waktu itu. Jadi kesempatan yang baik. Kalau kakak galak ngajari yang Palembang, karena aku galak balik. Hanya kakak tidak ngajari yang Palembang, aku dia kembali ke Palembang. Jadi jawaban Raden Patah ini, ya kalau begitu kendak kau kita ke Palembang. Berangkat dia kembali ke Palembang. Sampai ke Palembang, ditanya suami adiknya tadi ya. Adiknya tidak balik lagi ke Palembang, tapi sekarang aku antar kan. Karena menurut adik kamu dekati agama dan dekati hukum adat. Jadi aku ngajari kamu kalau kamu galak. Ceritanya arahnya ke situ kan? Iya, siap. Kemudian dia pindah ke Pagar Batu ini. Kita buat kerajaan di Pagar Batu. Assalamualaikum. Yang ini naik dari sini, dari Jakarta, dari Lahar. Ketemu sebagai sini silaturahmi. Kedua kali ingin tahu silsilah masalah dari keturunan Raden Patah. Itulah beliau dari Jakarta. Jadi sengaja ke sini ingin tahu makam-makam keturunan Raden Patah. Bukan itu Pak, sebenarnya bukan ini sebenarnya. Kita Indonesia kedua lahat. Lahat itu ada di mata Indonesia ini. Memang cukup diperhitungkan. Jadi selama ini gua pikir harus disuruh nanti jatuh ke kan. Benar nggak? Benar. Jadi pastinya mereka kalau sekarang tidak mungkin juga galak menjatuhkan ulun jauh. Emang Mas, aku minta tolong foto ya. Oh ya. Yang itu jalan Iya. kalau masih mendaw parang. Assalamualaikum. Kan, panglima pasukan ya. Pasukan. Panglima yang ini. Nanya rumah Jura itu. Oh, masuk lagi. Jura itu tapi dia masuk gang kecil dia. Oh, mobilnya lewat sini Pak? Lewat sini pacak tapi mobilnya bisa tetap situ kerja. Ada masalah lagi. Berarti mentok situ ya? Ya udah aku ikut aku. Sudah, ya. Kamu ngantar. Ya, mana sekarang? Di tengah. Sini bayar mobil. Hampir kanan. Iya. Oh, Numbapi ya. Aku juga kan dari Lampung balik. Oh. Ada
Ditutup kacanya. Oh iya. Nah, ibu mau pulang. Ayah di rumah nggak? Mau curah itu. Sini ya. Oh. Oh. Nah, lewat sini lah. Kasih ya. Makasih Ibu. Iya. Iya, Hari. Wawancara dengan tokoh kerajaan suku Lima berikutnya, yaitu dengan Ketua Adat atau Jurutue Jati, Bapak Saiful. Muarasiban sini, Selawi, Muara Temiang. Pada malam hari kami menemui Jurutue Muarasiban, Bapak Helmi. Tertua kan? Iya. Belum maras dulu, Burhan Maras. Iya. Oh, dia statusnya itu kan amun misalnya kan mau ini kan pagar batu kan dusun tua kan, Iya. anak yang tertua. Nah, yang misalnya kan yang statusnya kan macam Selawi ini kan. Iya. Ini kan Selawi, nama dusun Selawi itu kan. Selawe ya, Selawe itu dari 25 ya? Ya, 25 Selawi. Jadi ngapa dikatakan Selawi kan? Itulah jam Selawi itu, nah rumahnya ke Selawi itulah. Dak nambah, dak ngurang. Jumlah rumahnya 25. Selawi. Ketua Adat atau Jurutue Selawi, Bapak Ardian Firdaus. Seberang juga, sungai juga ya? Seberang juga. Oh. Wawancara dengan tokoh kerajaan suku Lima yang terakhir adalah dengan Bapak Darwin Turi sebagai Ketua Adat atau Jurutue Muara Temiang. Lokasi Muara Temiang cukup jauh, yang berbeda dengan 4 desa lainnya, sehingga membuat wawancara dengan Pak Darwin Turi kita lakukan pada kesempatan yang terakhir. Yang ini? Keturunan anu Raden Patah, anaknya Raden Patah, Tuan anu Putri Sinjarapi. Putri Sinjarapi ya. Tujuan kami berikutnya adalah ke megalit yang ada di perbatasan Lahat Pagar Alam. Ada orang. Selamat pagi, hari ini hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018. Kita berada di kawasan situs cagar budaya Komplek Megalitik Tinggi Hari. Megalit atau batu-batuan yang sudah berbentuk sudah dinamis. Dan selanjutnya adalah Raden Patah datang ke daerah sekitar sini
untuk menyebarkan agama Islam, karena memang ditujukan untuk syiar Islam, sehingga diharapkan masyarakat yang tadinya menganut animisme ya, kemudian memahami Islam. Itu minggir ke depan. Kenapa? Motor dari jauh. Sekarang kita masuk ke komplek megalitik tinggi hari 2. Ada satu arca yang paling besar. Horn abase, permisi. Pinggir sini, ini ya. Yang 3 ya. Oh ya, dia tinggi-tinggi malah kayak. Sekarang kita berada di komplek megalit Batanghari 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, sepertinya memang ini megalit ini terpisah-pisah ya. Empat. Nah, kira belali gajah muri itu loh. Kita sudah berada di komplek megalit Batanghari 3. Nah, di sini ada dua arca ya ini ya. Iya. Ada 2 arca ini lebih jelas daripada yang ya. Yang pertama kedua lebih jelas di sini. Nah, ini bentuk arca manusianya itu kelihatan betul ya. Yang ini patung imam itu belakang ada seperti belalai gajah. Jadi memang kalau manusia zaman dulu itu memang sama gajah itu sangat dekat gitu. Nah, ini sepertinya memang gajah menjadi lambang ini kecerdasan gitu.